sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Shalom kepada keluarga besar SIB Semenanjung. Saya percaya kita excited, bersemangat untuk meneruskan atau menjalani kehidupan kita hari-hari ini dalam apapun situasi. Amin, saudara-saudari. Nah, malam ini merupakan malam yang sangat istimewa buat kita karena kita disatukan sekali lagi di dalam ibadah online SIB Semenanjung. Saudara, saya percaya dalam ibadah online ini kita akan menerima sesuatu daripada Tuhan, daripada praise and worship, doa kita, dan istimewa daripada firman Tuhan yang kita akan belajar bersama pada malam hari ini. Nah, sebelum itu saya tahu kita excited untuk mula memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, tapi kita mau berinteraksi dulu di antara satu dengan yang lain. Kita mau bertegur sapa. Saya berikan satu instruction kepada kita, satu arahan kepada kita untuk kita masukkan, type di chat box. Di chat box ibadah ini kita boleh type daerah dari mana kita mengikuti
ibadah online ini. Mungkin ada di antara kita yang mengikutinya dari Sabah dan Sarawak. Kami sangat bersyukur karena Anda menyokong ibadah online ini dengan menyertainya. Kami sangat bersyukur, selamat menyertai, dan kami berdoa supaya kalian diberkati. Dan seluruh family ataupun keluarga besar SIB Semenanjung, saya harap kita dapat letakkan ataupun kita dapat type dari mana kita mengikuti ibadah online ini, ya. Type daerah, ataupun kalau Anda mau letakkan taman di mana engkau tinggal, lebih baik supaya kita tahu bahwa kita ada di serata Semenanjung untuk mengalami dan menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saya kira dalam 1 hingga 15 bolehlah Anda type ataupun letakkan di chat box dari mana Anda menyaksikan atau bersama-sama di dalam ibadah online ini. Dengan kiraan 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya percaya semua dari manapun kita, semua tempat yang kita letakkan di chat box sebentar tadi, di situ Tuhan akan berkarya pada malam hari ini. Amin, saudara-saudari. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali mengikuti ibadah online SIB Semenanjung ini, kami berterima kasih dan sangat menghargai waktu yang Anda berikan. Doa kita adalah sepanjang ibadah ini Anda akan mengalami hadirat Tuhan, mengalami sentuhan, dan menerima sesuatu daripada Tuhan pada malam hari ini. Nah, pada awal ibadah online ini dijalankan sehingga ibadah pada malam hari ini, saya percaya ada ramai di antara kita yang setia mengikutinya. Terima kasih, dan saya percaya sepanjang engkau mengikuti ibadah-ibadah online ini, Tuhan terus bekerja di dalam kehidupanmu. Tuhan akan terus berkarya di dalam kehidupanmu. Amin, saudara-saudari. Satu perkara yang kita fahami yang sangat indah di dalam Alkitab mencatat bahwa kesatuan kita adalah kesatuan di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Malam ini sungguh pun kita tidak dapat berkumpul secara fisikal, tetapi kita satu di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya kesatuan itulah yang merupakan satu kesatuan yang besar yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi dalam ibadah ini saudara dan saudari, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita naikkan sembah kita kepada Yesus. Dalam praise and worship ini kita menyanyi bersama-sama. Bukan seperti menonton video, tetapi kita naikkan pujian kita bersama-sama. Seperti yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah sebelum ini di gereja, saudara-saudari. Karena dimanapun kita berada, di situ ada korban yang kita naikkan dari dalam hati kita. Amin, saudara-saudari. Nah, mari kita ambil waktu berdoa bersama-sama sebelum kita mulakan ibadah ini pada malam hari ini. Mari kita ambil waktu berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah online SIB Semenanjung pada malam hari ini. Kami berdoa dari manapun anak-anak-Mu menyertai ibadah ini, Engkau akan menyatakan sesuatu sentuhan di dalam hati mereka. Sehingga kan kami ya Bapa pada malam hari ini mengalami Engkau di dalam ibadah online SIB Semenanjung ini. Kami mau mengambil waktu untuk sama-sama berdoa untuk para missionary yang melayani di negara kami di Malaysia ataupun yang luar negara kami Tuhan, yang diutus dari Malaysia ke luar negara Malaysia ini. Kami berdoa supaya Engkau akan memimpin mereka, menjaga mereka serta menguatkan mereka, memberikan damai sejahtera di dalam perjalanan pelayanan mereka, sehingga mereka akan menjadi impact dimanapun mereka berada. Pemberitaan firman Tuhan akan dinyatakan.
Tuhan, apapun cabaran yang coba menghantui pelayanan mereka, yang coba menghalang pelayanan mereka, kami berdoa bersama-sama sehati sefikir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hancurkan dan patahkan semua halangan-halangan itu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil di negara kami di Malaysia, khusus bagi mereka yang belum mendengarkan, bagi jiwa-jiwa yang belum mendengarkan kabar baik yang ada di dalam firman-Mu, yang sedang kami beritakan, yang sedang diberitakan oleh para hamba-hamba Tuhan dan para missionary, para penginjil. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau akan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami sehingga dapat dijangkau setiap suku-suku yang belum, setiap jiwa-jiwa yang belum mendengarkan Injil tentang Engkau ya Bapa di surga. Kami juga berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau mencukupkan para missionary, khususnya missionary yang diutus dari negara kami Tuhan, keluar negara Malaysia, dan juga missionary yang ada di negara ini. Kami berdoa bersama-sama supaya Engkau mencukupkan mereka. Engkau akan memberikan gereja-gereja untuk menyokong pelayanan-pelayanan ini ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memakai gereja-gereja lokal yang sudah ada di dalam negara kami untuk dapat menyokong pelayanan, khususnya para missionary yang sedang melayani Engkau ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk ibadah ini, daripada permulaan, pertengahan, sehingga selesainya. Engkaulah yang akan memimpin kami. Engkaulah yang akan mendahului setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mempersiapkan pelayanan-pelayanan baik praise and worship, dan juga anak-Mu yang akan menyampaikan dan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau urapi sehingga message daripada-Mu Tuhan akan disampaikan kepada setiap jemaat yang ada bersama-sama di dalam ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama yang percaya Allah kita hebat luar biasa, kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Selamat mengikuti ibadah online SIB Semenanjung ini. Tuhan pasti akan memberkati engkau. Haleluya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus bangkit dan maju demi menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kita nyatakan sekali lagi, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Oh mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Oh mari nyatakan, pengurapannya telah dicurahkan, dan kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Haleluya, maju berperang. Oh umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Oh mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, bersoraklah.
Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, oh umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita terus bertepuk tangan. Haleluya, mari kita nyanyikan bersama. Kemenangan telah diberikan, amin. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Marilah kita semua kibarkan panjinya, bagi kemuliaan nama Tuhan kita yang ada di surga. Haleluya. Maju berperang, oh umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Haleluya. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, oh umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh haleluya. Bapa, ini kerinduan kami untuk menyenangkan hatimu. Mari kita menyembah Dia. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang
Shalom dan salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bertemu pada ibadah kali ini, dan saya percaya oleh sebab kebaikan Tuhan, maka kesempatan ini sekali lagi saudara-saudari dan seluruh keluarga besar SIB Semenanjung dapat bersama-sama menikmati kebaikan, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin menaikkan syukur kepada Tuhan pertama-tama sekali atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk seluruh kehidupan kita. Bagi mereka yang bekerja, untuk pekerjaan kamu, bagi yang bisnis, untuk perniagaan kamu, bahkan termasuk dengan anak-anak kita yang sebagai student yang masih belajar. Kita bersyukur sebab semakin hari semakin kita merasakan kebaikan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Di kesempatan atau pada kali ini saudara-saudari kasih Tuhan, kita juga bersyukur sebab kita ada kesempatan untuk mendengar dan melihat perkembangan terkini pelayanan misioneri kita, Krisanti dan juga Desi yang ada di Laos. Kita bersyukur karena SIB Semenanjung oleh kasih karunia Tuhan dapat mengutus mereka, dapat membawa atau menghantar mereka khususnya sampai di tempat itu untuk melayani. Dan pada hari ini atau pada kali ini kita sudah melihat, kita sudah mendengar bagaimana perkembangan pelayanan mereka di sana, dan sangat nyata berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka serta pelayanan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua itu adalah hasil pelayanan Anda sebagai jemaat Tuhan SIB Semenanjung. Itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada SIB Semenanjung khususnya melalui semua gereja lokal, semua jemaat Tuhan, semua hamba Tuhan di SIB Semenanjung. Beberapa hari yang lepas juga kita bersyukur sebab kita melalui satu training khas untuk training misi, dan kita bersyukur sebab Reverend Simon menjadi trainer pada kali ini, dan saya percaya semua peserta, semua pemimpin, pastor yang menyertai training ini pasti sangat-sangat diberkati. Mereka disegarkan semula di dalam pelayanan, khususnya dalam hal pemberitaan Injil atau pelayanan misi, bukan hanya di dalam tapi juga di luar negara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya melalui firman Tuhan ini saya mau mendorong kita supaya kita terlibat dengan misi, supaya kita terlibat dengan pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau supaya Anda mengerti bahwa SIB Semenanjung adalah gereja Injili yang harus menceritakan Injil, yang harus menyampaikan Injil, yang harus berkongsi Injil itu kepada semua orang, kepada orang yang belum mengenal Tuhan khususnya. Kita tidak boleh bersyukur semata-mata karena kita mengalami penyelamatan dari Tuhan tanpa kita menceritakan keselamatan ini kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kesempatan atau pada kali ini saya ingin memberi tema firman Tuhan yang saya akan bawa bersama dengan kita pada hari ini, yaitu Share the Gospel. Ceritakan Injil, kongsikan Injil kebenaran, Injil keselamatan kepada semua orang. Share the Gospel, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin supaya Anda mengerti kenapa tema kongsikan Injil keselamatan ini kepada orang lain. Karena bagi saya akan memberi sedikit definisi daripada Share the Gospel ini, yaitu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Share the Gospel adalah proses penanaman benih firman Tuhan di dalam diri kita. Dengar ini baik-baik. Kongsikan Injil atau berkongsi Injil keselamatan kepada orang lain adalah proses menanam benih firman Tuhan dalam diri kita dan proses menghasilkan buah. Kenapa demikian? Sebab setiap kali Injil yang kita sampaikan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, itu akan semakin tertanam di dalam diri kita, dalam hidup kita. Itu firman itu tidak akan terlupakan atau tidak akan hilang dalam pikiran kita, dalam hati kita khususnya, sebab kita menyampaikannya kepada orang lain. Dan proses yang seterusnya adalah
menghasilkan buah. Sebab saat Anda menyampaikan itu, pasti buah akan terhasil. Yaitu ada jiwa, ada orang, ada keselamatan, ada jiwa yang dibawa kepada Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita sama-sama sungguh-sungguh mengambil ini sebagai satu beban dalam pelayanan yang akan datang. Kita tidak mau melihat pelayanan itu sekitar di 4 sudut bangunan gereja yang kita ada. Kita tidak melihat pelayanan itu di sekitar kelompok sel kita. Jangan melihat pelayanan itu di sekitar program-program gereja yang kita ada. Tapi lihatlah pelayanan ini kepada orang atau jiwa yang masih jauh daripada Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan, mereka memerlukan keselamatan. Dan mereka adalah buah dari pelayanan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau supaya Anda bersama-sama dengan saya pada malam ini belajar. Ada sekurang-kurangnya ada 2 hal yang sangat besar yang harus kita hadapi sebagai tembok yang harus kita pecahkan, sebagai halangan yang harus kita lepasi supaya kita dapat berkongsi firman kepada orang lain, supaya kita boleh berkongsi Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Saya ingin membaca dari ayat 27 sampai ayat 35. Anda boleh membacanya dari awal, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir sekali, tapi saya ingin membaca dari ayat 27 sampai 35. Saya akan membaca firman Tuhan ini dalam terjemahan ataupun Alkitab versi Bonio EVB. Pada ketika itu para murid Yesus pulang ke situ. Mereka heran melihat Yesus bercakap dengan seorang perempuan tentang seorang perempuan, tetapi seorang pun tidak bertanya kepada perempuan itu, "Apakah hajatmu?" Atau kepada Yesus, "Mengapa engkau bercakap dengan perempuan itu?" Perempuan itu pun meninggalkan bekas airnya di situ, lalu pergi ke bandar, memberitahukan orang di sana apa yang telah berlaku. Perempuan itu berkata, "Marilah lihat seorang yang menyebut kepadaku segala yang telah kulakukan. Mungkinkah orang itu Kristus?" Dengan demikian, orang di bandar pun pergi mendapatkan Yesus. Sementara itu, para murid Yesus menggesahnya, "Rabi, makanlah." Yesus menjawab, "Aku ada makanan yang tidak kamu ketahui." Lalu para murid Yesus tertanya-tanya sesama sendiri, "Adakah sesiapa datang membawanya makanan tadi?" Yesus berkata, "Makananku itu melaksanakan kehendak Dia yang mengutusku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu berkata, 4 bulan lagi barulah tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah, ladang yang sudah menguning sedia untuk dituai." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cerita daripada pembacaan ini, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai selesai pembacaan ini, cerita ini adalah tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di satu perigi, di mana waktu itu Yesus haus. Dan waktu Yesus ada di tepi perigi itu, datanglah seorang wanita dari Samaria, perempuan Samaria, kata firman Tuhan. Dan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Dan cerita seterusnya, saudara, kalau kita membacanya, saudara yang kasih Tuhan, maka sampailah di ayat 27, waktu murid-murid Yesus datang kembali
ketika mereka sudah pergi mencari bahan makanan dan mereka kembali pada ayat 27, mereka melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dan murid-muridnya, saudara yang kasih Tuhan, heran. Kenapa Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini? Kenapa perempuan ini sedang bercakap dengan Yesus? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang Tuhan Yesus sedang lakukan dan tujuannya adalah supaya murid-muridnya mengerti, faham bahwa ada kerja yang sangat penting yang perlu diselesaikan oleh murid-murid Yesus, termasuk kita pada hari ini. Daripada pembacaan ini keseluruhan, saudara yang kasih Tuhan, saya menemukan ada dua penghalang atau ada dua tembok besar yang menghalang kita untuk berkongsi Injil keselamatan kepada orang lain. Ada tembok kokoh atau ada tembok yang besar yang sedang menghambat gereja, orang percaya untuk memberitakan Injil. Daripada kedua tembok ini kita temukan dari pembacaan kita pada malam hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama. Tembok yang pertama adalah tembok paradigma yang salah. Paradigma yang salah maksudnya adalah cara pikir yang salah. Pola pemikiran yang tidak benar. Itu ayat 27. Kalau kita membaca ayat 27 berkata begini, pada ketika itu para murid Yesus pulang ke situ atau pulang mendekati di mana mereka tinggalkan Yesus, yaitu di tepi pergi. Mereka heran melihat Yesus bercakap dengan seorang perempuan, tetapi seorang pun tidak bertanya kepada perempuan itu, apa hajatmu? Atau tiada seorang pun di antara mereka yang bertanya kepada Yesus, mengapa engkau bercakap dengan perempuan ini? Murid-murid Yesus kenal pasti perempuan ini adalah perempuan Samaria. Dan latar belakang wanita ini pun murid-murid Yesus tahu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada dua pertanyaan yang timbul di pikiran murid-murid Yesus, yaitu apa tujuan wanita ini? Kemudian persoalan yang kedua yang harus mereka tanya kepada Yesus, Yesus, kenapa kamu bercakap dengan perempuan ini? Tetapi seorang pun daripada murid-murid itu tidak berani bertanya. Mengapa saudara yang kasih Tuhan timbul kedua pertanyaan ini? Sebab dari kecil murid-murid Yesus yang seluruhnya adalah dari suku Israel, dan mereka melihat, saudara yang kasih Tuhan, suku atau orang Samaria ini adalah orang di luar keluarga mereka. Tidak layak menurut mereka. Mereka tidak perlu mendengar Injil keselamatan. Tapi tembok atau cara paradigma yang salah ini atau cara fikir yang salah inilah yang Yesus sedang nyatakan kepada murid-murid Yesus supaya tembok ini dihancurkan agar firman dan Injil keselamatan itu sampai kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam konteks ini orang Samaria. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paradigma murid-murid Yesus ini bukan baru atau adalah diwariskan oleh generasi ke generasi dalam bangsa Israel. Paradigma ini perlu dihancurkan atau tembok paradigma yang salah ini perlu dihancurkan. Sebab kalau tidak, saudara yang kasih Tuhan, Injil itu tidak akan sampai kepada kita pada hari ini. Dari ayat 6 sampai ayat 14, Yesus memecahkan tembok itu, yaitu tembok paradigma yang salah. Yesus berada di tepi perigi, kata firman Tuhan, dan datanglah seorang perempuan dan Yesus berkata, berilah aku minum. Bahkan paradigma yang salah ini pun
sudah ada di dalam pikiran dan juga pengetahuan orang-orang Samaria. Kalau kamu perhatikan ayat 9, perempuan Samaria ini berkata, mana boleh kamu orang Israel minta minum, orang Yahudi minta minum dari kami orang Samaria. Tapi apa kata Yesus? Sudah sampai masanya, kata Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan yang sama. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, paradigma yang salah bukan hanya menguasai cara pikir, pola pemikiran bangsa Yahudi ini, tapi juga menguasai cara pikir orang Samaria pada waktu itu. Dan tembok ini harus dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Yesus memecahkan tembok ini dengan pertemuan dengan perempuan Samaria. Meskipun perempuan Samaria ini juga mengamalkan pikiran yang sama dan juga percaya seperti yang dipercayai oleh murid-murid Yesus, tetapi Yesus mau supaya Injil ini sampai kepada perempuan Samaria ini. Saya sangat tertarik dengan kisah atau cerita ini kalau kita membaca dan merenungkannya dalam sedalam-dalamnya. Anda bayangkan, kalau tembok ini tidak pecah, kemungkinan besar Injil itu tidak sampai kepada kita pada hari ini. Sebab kita di luar daripada suku atau bangsa Yahudi. Kita dianggap tidak layak, kita dianggap tidak perlu, kita juga dianggap bukan ahli waris kerajaan sorga, kata firman Tuhan. Tetapi oleh Injil keselamatan Tuhan, tembok yang menghalang selama ini telah dihancurkan. Dan saya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, malam ini mendorong Anda, kalau ada tembok-tembok yang menghalang gerejamu, jemaatmu, atau pemikiranmu yang salah terhadap misi, juga pelayanan misi, penginjilan, dan juga pemberitaan Injil, mulai malam ini, hancurkanlah tembok itu. Sebab Yesus sudah menghancurkannya. Perempuan Samaria dalam bahagian ini, saudara yang kasih Tuhan, dia bukan hanya mewakili orang-orang Samaria yang ada di bandar itu. Kamu tahu, perempuan Samaria ini adalah orang yang berdosa. Kamu boleh membaca ayat-ayat seterusnya. Dia ada banyak suami. Dan juga orang mengenal dia, perempuan yang tidak baik. Sebenarnya statusnya bukan hanya mewakili, menggambarkan bangsa Samaria pada waktu itu, tapi juga menggambarkan siapa kita pada hari ini. Meskipun kita berdosa, meskipun kita orang yang dianggap tidak layak, meskipun kita orang yang di luar ahli keluarga mereka, tapi oleh keselamatan, oleh iman, oleh darah Yesus, sekarang kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita mendapat keselamatan. Kita mendengar Injil itu. Dan pada hari ini kita menerima keselamatan itu. Di ayat 30 sampai 31, saudara yang kasih Tuhan, dalam pembacaan kita, pemberitaan Injil itu digambarkan seperti pentingnya makanan itu kepada tubuh kita, dan juga pemberitaan Injil itu pentingnya dalam hal pertumbuhan kerohanian kita. Yesus berkata, ketika murid-murid berkata kepada Yesus, "Rabi, makanlah." Tapi Yesus berkata, "Aku ada makanan yang kamu tidak miliki makanan itu." Murid-murid Yesus terkejut. Adakah sesiapa yang datang masak untuk dia pada waktu itu? Tetapi Yesus berkata, "Makananku ialah memberitakan Injil dan menyelesaikan tugas dari Bapa yang mengutus aku," kata Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sejauh mana penting makanan itu kepada tubuh badan kita? Demikianlah pemberitaan Injil itu kepada pertumbuhan kerohanian kita secara pribadi. Itu sebabnya share the gospel dari awal saya katakan tadi. Itu adalah proses menanam benih firman dalam hidup kita. Kemudian proses untuk menghasilkan buah.
buah itu adalah orang yang mendengar perkongsian kita dan mereka percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya makanan pada tubuh kita itu sama penting dengan pertumbuhan, dengan penginjilan atau pemberitaan Injil itu demi pertumbuhan kerohanian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau supaya Anda ingat apa yang saya ingin katakan ini. Ukuran kedewasaan rohani dan iman kita diukur dengan sejauh mana kesediaan, kerelaan kita memberitakan Injil. Ukuran kedewasaan kerohanian dan iman kita itu diukur dengan sejauh mana kesediaan dan kerelaan kita untuk memberitakan Injil. Tidak diukur dengan berapa besar gereja kita, tidak diukur dengan berapa hebat pelayanan music, praise and worship dalam gereja kita, berapa banyak peralatan yang kita ada di gereja, hiasan, desain-desain yang ada di gereja. Itu semua tidak akan mengukur teguh dan kuatnya kerohanian dan iman kita. Tapi saat Anda rela, saat Anda sedia untuk memberitakan Injil, itulah ukuran sebenar daripada kedewasaan kerohanian kita. Semua pelayanan, semua program, dan visi yang ada pada kita akan menjadi sia-sia tanpa pemberitaan Injil dan tanpa penjangkauan jiwa sebagai buah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau semua program yang kita lakukan tidak menjadikan pemberitaan Injil dan penjangkauan jiwa, serta membawa jiwa itu sebagai buah pelayanan di hadapan Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Berapa lama pun Anda melayani, sebesar manapun jangkauan pelayananmu, sehebat manapun persiapan serta perancangan kita, tanpa berfokus kepada jiwa, itu semua akan menjadi sia-sia. Siapakah jiwa itu? Ini pertanyaan yang sangat penting. Siapakah jiwa-jiwa itu? Jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan ini adalah, mungkin mereka adalah ahli keluarga kita. Mereka adalah suamimu, mereka adalah anak-anakmu, mereka adalah istrimu, mereka adalah adik-beradikmu, mereka adalah rekan sekerja kita. Jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, perlu mendengar Injil keselamatan, mereka adalah teman sekuliah kita bagi Anda yang masih student. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mungkin berpikir, oh, macam manalah saya pergi tempat yang jauh. Saya ada kerja, saya ada family, saya ada anak yang kecil yang perlu saya jaga. Sebenarnya, share the gospel. Ceritakan Injil, kongsikan Injil itu. Pertama-tama di dalam keluarga kita. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mulai daripada keluarga kita. Kita bermula di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memberitakan Injil, untuk berkongsi Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tembok yang kedua yang perlu kita pelajari malam ini, yaitu tembok masa. Di dalam ayat 35 saya ingin membacanya begini. Ayat 35, bukankah kamu berkata, 4 bulan lagi barulah tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ladang yang sudah menguning sedia untuk dituai. Bukankah kamu berkata, 4 bulan lagi barulah tiba musim menuai? Saudara-saudara, ini berbicara tentang masa. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, tetapi kita juga seringkali terperangkap dengan kata, oh, masa belum sampai, atau masa belum tiba. Ungkapan ini menjadi tembok yang menghalang pemberitaan Injil kepada orang yang memerlukan.
Karena kita selalu berkata, belum sampai masa. Tunggulah masa itu datang. Masih ada banyak kerja yang perlu saya siapkan. Kalau kamu hamba Tuhan, oh saya masih perlu latih, memberi training kepada pemimpin, memberi training kepada ketua kelompok sel. Kita masih mungkin berpikir sedemikian. Atau kalau kita pemimpin gereja, jemaat gereja, saudara yang kasih Tuhan, kita berkata, tunggu dululah. Sebab gereja kami belum kokoh dari segi keuangan, belum kuat dari segi keuangan, belum kuat, jemaat pun tidak sampai 30, jemaat pun tidak sampai 100, jemaat pun tidak sampai 200. Tunggulah dulu. Kita boleh memberi banyak alasan untuk berkata, masa belum sampai. Tapi tahukah saudara, Yesus menegur murid-murid Yesus. Yesus sendiri berkata, bukankah kamu berkata 4 bulan lagi barulah tiba musim menuai? Tetapi, Yesus berkata di sini, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Wow, ini satu ini satu firman yang dari Yesus sendiri membuat kita bangun. Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, masa itu sudah sampai dan masa itu adalah hari ini, saat ini. Saya ingin menceritakan sebuah cerita. Ini cerita yang benar-benar terjadi. Beberapa tahun lepas, ada kesempatan untuk saya melawat ke satu gereja yang sangat kecil. Gereja ini adalah PCK, Presbyterian Church of Korea. Dan saya pergi ke tempat itu, ke satu bandar itu bernama Ulsan. Dan bandar itu sangat tidak terlalu besar, tidak terlalu maju, tetapi di bandar itu ada kilang kereta Hyundai. Dan ada satu gereja PCK di sana, jemaatnya lebih kurang 300 orang. Mereka ada bangunan yang sangat kecil, yang lebih kurang 60 ke 70 orang boleh muat dalam satu kali ibadah. Dan waktu kami sampai di tempat itu, kami melihat ada sekumpulan orang sedang bergotong royong untuk membina atau memasang canvas pasang siap. Dan orang yang membawa kami atau guide yang membawa kami untuk melawat tempat itu, dia memberi penjelasan bahwa mereka sedang bergotong royong untuk membina satu tempat untuk sekolah minggu beribadah atau kelas sekolah minggu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik karena sebelum mereka bergotong royong, bangunan yang sama di sana baru saja roboh, runtuh, sebab ais yang sangat tebal pada waktu itu dan merobohkan bangunan itu, dan mereka terpaksa memasang canvas pasang siap untuk anak-anak masuk dalam kelas mereka. Kenapa saya mau ceritakan sedemikian? Karena ini membuktikan gereja ini sangat-sangat kecil. Tidak seperti gereja yang besar-besar yang ada bangunan yang kuat, bangunan yang besar, yang megah untuk sekolah minggu mereka. Gereja ini sangat-sangat kecil. Untuk kelas sekolah minggu mereka pun itu diperbuat dari canvas. Tapi bukan karena mereka miskin. Dalam jemaat yang sedikit itu, lalu siaplah cerita tentang bangunan sekolah minggu itu, kami dibawa masuk ke ruang ibadah mereka, dan bila kami masuk sana, di pintu ruangan itu, ruang ibadah itu, ada satu statement yang ditulis luar biasa sekali. Saya tidak paham tulisan Korea, tetapi guide yang membawa kami, dia memberi penjelasan bahwa statement itu berkata, seberapa besar pun sumbanganmu kepada misi, itu saya tidak berapa ingat, tapi seberapa besar sumbanganmu kepada misi, meskipun itu hanya 10 sen dalam terjemahan yang dia buat,
itu sangat dihargai Tuhan. Itu statement yang seperti itu. Dan saya tidak terlalu tertarik dengan statement itu, tetapi bila kami sudah berada di ruang ibadah dan senior pastor itu menjelaskan sesuatu yang benar-benar membuka hati saya pada waktu itu. Jemaat mereka dalam 300 orang, mereka perlu mengadakan ibadah di tempat itu lebih dari 5 kali dalam hari. Kalau hari Minggu, karena tempat itu sangat kecil bagi mereka. Tetapi yang luar biasa dari jemaat yang kecil ini, mereka terlibat untuk membiayai lebih dari 32 atau 36 orang misioneri di luar negara, di luar Korea. Itu luar biasa. Jemaat yang hanya 300, tetapi mereka mensponsori misioneri di luar negara seramai 32 atau 36 orang. Saya keliru mana satu, tapi lebih dari 30 orang. Saya tidak tahu apa yang saya ingin katakan, tapi saya mau beritahu kepada kita, tidak ada alasan untuk kita, oh, belum siap, kami tidak ramai, kami sedikit. Tunggulah nanti, masa akan sampai. Kita mungkin banyak alasan, tapi gereja PCK di Ulsan ini, sampai hari ini benar-benar mengingatkan saya, bahwa sebenarnya untuk Anda terlibat misi, bukan memerlukan Anda menyumbang berapa besar yang perlu Anda sumbangkan, berapa banyak yang perlu Anda berikan, tetapi berapa besar hati yang kita mau berikan kepada Tuhan, itu sangat-sangat penting. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Yesus berkata, bukankah 4 bulan lagi baru musim menuai? Tetapi aku berkata, lihatlah, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Itu berbicara tentang masa. Dan firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ini, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah Injil. Ini bermaksud masa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ini adalah masa Tuhan, Kairos, masa surga. Dan ini luar biasa, ini bukan masa kita, ini bukan masa Kuala Lumpur atau dunia punya masa yang kita boleh tunda, yang kita boleh delay dan sebagainya. Firman ini bermaksud bahwa kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab masa ini merupakan masa dari Tuhan sendiri. Itu sebab Yesus berkata, firman Tuhan berkata, bersedialah baik atau tidak baik waktunya. Masa Tuhan adalah masa surga. Hanya Tuhan yang dapat menunda dan kita hanya mengikutinya. Saya ingin mendorong Anda dengan kata-kata ini. Masa Tuhan adalah masa surga. Hanya Tuhan yang dapat menunda, kita hanya mentaatinya. Mulai dari hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendorong Anda supaya kita terlibat dengan pelayanan pemberitaan Injil keselamatan kepada semua orang, sama ada di dalam atau di luar. Untuk keluarga kita ataupun untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jangan menunggu masa itu datang. Jangan menunggu semua pelayanan sudah kuat. Jangan menunggu semua perencanaan kita sudah sempurna, barulah kita terlibat. Tapi mulailah hari ini dengan kemampuanmu yang paling kecil menurut Anda. Itu akan diberkati oleh Tuhan menjadi benih dan menghasilkan buah, dan buah itu dibawa ke hadapan Tuhan. Saya tidak tahu, untuk terakhir ini saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu berapa besar penglibatan Anda dalam misi penginjilan, semada melalui misi SIB Semenanjung atau gereja lokal Anda, saya tidak tahu. Tetapi jika Anda telah terlibat dan gereja Anda juga terlibat dengan misi, seberapa besar pun itu,
ia akan menjadi pusat perhatian bagi Tuhan. Tuhan akan melihat itu, Tuhan akan memperhatikan perkara-perkara itu. Saya mendorong untuk kesempatan ini saudara kasih Tuhan untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan berfokus kepada Tuhan, berfokus juga kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kita ingatkan teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Kita ingat keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Kita mungkin berkata, ini belum sampai masanya, tapi firman Tuhan berkata, ini masanya. Mari kita ingat suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Mari kita ingat teman-teman kita yang masih jauh daripada Tuhan. Kita sebut mereka di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berilah hatimu untuk terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil, baik di dalam atau di luar negara. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab firman-Mu Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami supaya kami menceritakan, berkongsi Injil keselamatan kepada orang yang belum mengenal Engkau. Saat kami berkongsi ya Tuhan, firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami dan ada buah yang dihasilkan melalui jiwa-jiwa yang mendengar dan percaya serta akan dibawa sebagai buah pelayanan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami kalau cara fikir kami selama ini telah menjadi tembok penghalang untuk kami memberitakan Injil. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali memberi alasan belum masanya, masa belum tiba, kami belum ada segala sesuatu. Kami mungkin memberi banyak alasan. Tuhan, ampuni kami, ampuni gereja ini. Dan saya berdoa supaya Tuhan Engkau berbicara bagi semua jemaat Tuhan, semua pemimpin, semua pastor. Engkau memberi hikmat supaya kami melihat Engkau. Pada saat kami berfokus kepadamu Tuhan, kami melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Kami ingatkan teman-teman kami, ahli keluarga kami, suku-suku, serta hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Engkau memperhatikan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Nyosong, Sabaidi, Shalom. Misi wujud karena tiadanya penyembahan. Di dalam Wahyu 7 ayat 9, Allah telah memberikan kepada kita suatu gambaran syurgawi yang bakal terjadi kelak, yaitu di mana suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Gereja ada karena misi dan untuk misi. Gereja yang pertama wujud hasil dari pekerjaan misi dan tujuannya adalah untuk melakukan misi Allah. Kami percaya gereja masa kini juga wujud hasil dari misi dan untuk tujuan misi. Floyd McClung berkata, saya tahu bila gairah misi itu mati di dalam saya. Gairah misi itu mati di dalam saya ketika saya tidak lagi memakai saat teduh saya untuk memimpikan Yesus ditinggikan di dalam bahasa yang masih belum terdengar di surga. Gairah misi itu mati di dalam saya ketika saya menyanyi tentang surga, tetapi saya hidup di bumi ini seperti bumi ini rumah kekal. Saya tahu bahwa gairah misi itu mati di dalam saya ketika saya membuat keputusan berdasarkan kebahayaan yang terlibat berbanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan terima. Tetapi Anda tahu bahwa Anda mempunyai gairah misi ketika merasa kekecewaan. Sebab Allah tidak memanggil Anda untuk meninggalkan rumah dan pergi kepada mereka yang belum mendengar tentang Allah. Kesadaran inilah yang membawa kami ke Laos pada tahun 2017, September 2017, demi kemuliaan Allah di antara suku-suku bangsa yang ada di Laos, terutama sekali suku Hmong. Platform yang dibina adalah kelas bahasa Inggris yang dinamakan Agape Learning Center atau ALC yang dijalankan bersama dengan tim World Partners. Ia bermula hanya dengan 4 hingga ke 10 orang anak murid dari sekolah menengah atas dan juga mahasiswa university.
Kini kelas ini telah berkembang kepada 5 level atau 5 tahap, yaitu advanced level dan beginner level untuk pelajar sekolah menengah dan mahasiswa university dan college. Jumlah mereka sekitar 25 hingga 30 orang. Terdapat juga level kanak-kanak yaitu junior level dan super junior level yang dihadiri sekitar 50 hingga 60 orang murid. Baru-baru ini kami memulai satu level lagi yaitu upper junior untuk kumpulan anak-anak remaja yang turut serta di dalam kelas anak-anak. Kehadiran di kelas ini sekitar 16 orang. Rumah yang kami guna untuk kelas ini sudah tidak mampu memuatkan 70 lebih anak murid yang datang. Oleh itu pada akhir bulan April yang lalu, kami mengambil langkah iman untuk menyewa sebuah rumah pelayanan yang lain, yang mana di rumah ini ditempati oleh anak murid kami, yaitu yang sedang kami layani, yaitu Maipon Bang dan juga Yerha. Semua kelas ini kami jalankan setiap hari Isnin sehingga kami secara berselang-seli di antara kelas dewasa dan kelas anak-anak. Selain dari itu, kami juga mempunyai kelas khusus untuk ibu kepada anak-anak kami, yaitu kelas baking yang diadakan sebulan sekali, dan setakat ini kelas ini dihadiri sekitar 15 orang ibu-ibu muda ataupun orang dewasa. Demikian perkembangan platform pelayanan Agape Learning Center. Visi yang Tuhan percayakan kepada kami adalah untuk melihat suku Hmong memuliakan Tuhan di dalam bahasa Hmong. Justru itu pelayanan yang kami utamakan di sini adalah pemuridan. Dan pada tahun 2019 yang lalu, pada 28 hari bulan Julai, kami sudah memulai sebuah ibadah di rumah ini. Kami memulai ibadah ELC dan dihadiri oleh beberapa murid dan juga tim pelayanan di sini. Menjelang 1 tahun usia ibadah rumah ini, kami menamakan ibadah rumah ini sebagai Agape Life Community atau ELC juga. Dan beberapa anak sering mengikut kami di ibadah ini, dan anak-anak kecil kan? Dan mereka sangat suka untuk ikut. Tapi bahan yang kami sampaikan, khotbah yang disampaikan agak berat untuk mereka serap. Justru karena ini kami meregangkan otot iman kami sekali lagi untuk memulai sebuah pelayanan sekolah minggu atau ibadah anak di tempat ini yang kami namakan sebagai ELC Jam. Ini bermula pada Juni yang lalu dan sehingga waktu ini kami mempunyai 10 orang anak ELC Jam. For God so loved the world, yes, the only Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Amen. ขอ Holy Spirit come and fill us. 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 Holy
Terima kasih Reverend Jasmine, terima kasih untuk Presiden yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat meneguhkan dan menguatkan iman kita pada malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini akan jadi pedoman buat hidup kita, apapun situasi yang kita lalui, dimanapun kita berada. Amin, saudara-saudari. Nah, sekali lagi kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada semua jemaat yang setia menyertai ibadah ini dari permulaan sehingga selesai. Dan saya pasti saudara kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan menikmati, dengan begitu dipuaskan dengan hadirat Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing sepanjang ibadah ini berlangsung. Kita juga tidak lupa berterima kasih untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah online SIB Semenanjung pada malam hari ini. Bagi tim Praise and Worship yang melayani kita, dan juga tim media yang sudah mempersiapkan seluruh ibadah yang kita nikmati pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan pasti akan memakai pelayanan saudara dan saudari. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita ambil waktu untuk berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk segala sesuatu yang kita terima di dalam ibadah pada malam ini. Mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah online ini pada malam hari ini. Terima kasih untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kasih karunia-Mu yang menyentuh setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk penyembahan yang kami naikkan dan kami percaya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan juga firman-Mu yang telah memberikan pedoman buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami sekali lagi berdoa, khususnya isu pandemik yang melanda dunia hari-hari ini. Kami berdoa sementara ini sedang terjadi. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat yang ada di SIB Semenanjung ini, supaya kami akan tetap kuat menghadapi segala cabaran yang mendatang ini, atau segala isu-isu yang bakal kami akan hadapi di dalam hidup kami. Apapun itu ya Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan beri kekuatan kepada kami. Dan kami percaya ada masa depan yang penuh harapan untuk setiap jemaat di dalam SIB Semenanjung ini. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di Malaysia ini Tuhan. Supaya Engkau akan terus memberkati kami dengan kesatuan. Dan Engkau memberkati kami dengan hikmat serta kekuatan di dalam iman kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang percaya Allah kita hebat luar biasa dan yang sudah diberkati di dalam ibadah ini pada malam hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin, amin. Haleluya, saya percaya Anda diberkati dengan ibadah pada malam hari ini. Jumpa Anda di ibadah yang akan datang. Ibadah online SIB Semenanjung yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan